Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Fitria Luna, mahasiswa program studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika Poltekkes Kemenkes Mataram. Di sini saya akan melakukan penyuluhan gizi mengenai isi piringku. Apakah teman-teman di sini sudah mengetahui tentang isi piringku? Belum. Oke, baik. Sebelumnya, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video edukasi mengenai isi piringku yang telah kami buat. Hai teman-teman, ternyata 4 sehat 5 sempurna itu sudah tidak relevan lagi loh. Pedoman itu sekarang berubah menjadi isi piringku. Isi piringku menjadi pedoman konsumsi masyarakat untuk menyusun menu yang baik, yaitu menu yang mengandung zat gizi seimbang, menggunakan bahan makanan yang beragam dengan memperhatikan komposisi rasa, warna, konsistensi, dan bentuk varian makanan. Makanan pokok adalah pangan yang mengandung karbohidrat yang setiap orang harus makan sebagai bagian dari hidup sehat dan bergizi seimbang. 2/3 bagian dari isi piringku adalah makanan pokok atau karbohidrat yang menjadi sumber energi. Contoh makanan pokok ialah kentang, beras, singkong, sagu, mie atau bihun, dan ubi jalar. 2/3 bagian yang lain adalah sayuran sebagai sumber vitamin dan mineral. Contoh bahan makanan sayuran ialah sawi putih, terong, bayam, wortel, buncis, kacang panjang, brokoli, dan kol. 1/3 bagian berikutnya adalah lauk pauk yang terdiri dari protein hewani dan protein nabati. Contoh bahan makanan protein hewani ialah ikan, daging ayam, telur, daging sapi, udang, dan cumi-cumi. Lalu, contoh bahan makanan protein nabati ialah tempe, tahu, kacang kedelai, kacang hijau, kacang merah, dan kacang tanah. 1/3 bagian yang terakhir diisi dengan buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral. Contoh buahnya ialah alpukat, stroberi, jambu biji, belimbing, jeruk, pisang, apel, dan semangka. Pola makan gizi seimbang ini juga harus diikuti dengan kebiasaan baik lainnya, yaitu cuci tangan sebelum makan, minum air putih, aktivitas fisik minimal 30 menit per hari, dan jangan lupa untuk mengukur tinggi dan berat badan secara berkala untuk mengetahui kondisi tubuh. Yuk teman-teman, mari kita terapkan pola makan gizi seimbang dengan isi piringku mulai dari sekarang. Baik, itu adalah video edukasi mengenai isi piringku. Nah, bagaimana nih teman-teman? Sudah paham belum mengenai isi piringku? Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai isi piringku dan gizi seimbang. Kenapa sih gizi seimbang itu penting? Ada yang tahu nggak? Oke, jadi gizi seimbang itu sangat penting bagi tubuh kita. Nah, gizi seimbang menjaga agar tubuh kita tetap sehat dan mencegah kita terkenanya dari penyakit tidak menular. Nah, gizi seimbang juga membantu untuk pertumbuhan, khususnya nih pada anak-anak dan remaja. Nah, gizi yang seimbang juga membangun energi kita dalam beraktivitas agar kita tetap fokus. Banyak orang yang berpikir bahwa hidup sehat itu sulit, hidup sehat itu mahal. Padahal dengan pola makan yang tepat, kita bisa mulai dari isi piring kita sehari-hari. Teman-teman, apakah ada yang tahu dengan slogan 4 sehat 5 sempurna? Jadi slogan 4 sehat 5 sempurna itu sudah tidak relevan lagi digunakan untuk masyarakat Indonesia saat ini. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2017 telah memperbaharui 4 sehat 5 sempurna menjadi isi piringku. Nah, apa sih isi piringku itu? Jadi, isi piringku itu adalah pedoman yang sederhana, di mana di sana ditunjukkan dalam satu kali porsi makan terdapat gizi yang seimbang. Dalam satu piring di sana terdapat gizi yang seimbang. Bagaimana sih isi piringku yang ideal? Jadi isi piring yang ideal yaitu 2/3 bagian piring kita isi dengan makanan pokok, di mana makanan pokok ini bersumber dari karbohidrat. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak sumber karbohidrat itu apa saja sih? Contohnya
Nah, seperti yang sudah ditampilkan di video tadi, contoh bahan makanan sumber karbohidrat itu ada nasi, kentang, ubi, dan jenis olahannya itu ada mie atau bihun. Nah, sumber karbohidrat ini merupakan sumber energi utama bagi tubuh kita. 2/3 bagian piring lagi kita isi dengan sayur-sayuran. Nah, sebaiknya pilih sayur-sayuran yang beragam jenis. Contohnya nih sayuran yang berwarna hijau. Ada kelor, kangkung, bayam, sawi, dan masih banyak lagi jenis sayuran. Di mana sayuran ini mengandung vitamin, mineral, dan serat yang berfungsi untuk menjaga daya tahan tubuh kita dan juga memperlancar sistem pencernaan kita. Nah, 1/3 isi piring lagi kita isi dengan lauk pauk. Ada yang tahu enggak lauk pauk ini apa aja sih jenisnya? Jadi lauk pauk ini yang bersumber dari protein hewani dan protein nabati. Di mana protein hewani ini nih banyak banget nih jenisnya. Contohnya ada ayam, telur, ikan, udang, cumi. Dan untuk protein nabati ada tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Nah, protein ini berfungsi untuk membangun sel-sel jaringan tubuh kita. Dan 1/3 isi piringnya lagi kita isi dengan buah-buahan. Nah, sebaiknya pilih buah-buahan yang segar dan berwarna. Contohnya ada jeruk yang mengandung vitamin C, pisang, semangka, pepaya, dan masih buah-buahan lokal lagi, di mana buah-buahan ini sangat penting untuk tubuh kita karena mengandung vitamin dan mineral dan antioksidan. Nah, ada hal yang terpenting untuk menjaga pola hidup sehat. Yang pertama, jangan lupa mengonsumsi 8 gelas air putih, minimal 8 gelas air putih per hari. Nah, jangan lupa juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Dan juga sebelum makan pastikan tangan kita itu bersih. Jadi kita tuh harus cuci tangan pakai sabun. Terus pastikan juga makanan yang kita konsumsi itu sehat, aman, dan juga bersih. Untuk itu, mari kita terapkan gizi seimbang dalam isi piringku. Apakah teman-teman sini sudah paham mengenai gizi seimbang dari isi piringku? Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya mau menanya. Oke, boleh. Namanya siapa? Perkenalkan, sebelumnya nama saya Nene Jarnis. Saya mau bertanya, apa sih keuntungan kita menerapkan isi piring? Oke, baik. Pertanyaannya bagus sekali ya. Ya. Oke. Apa sih keuntungannya kita dalam menerapkan isi piringku? Nah, banyak banget nih manfaatnya dalam menerapkan isi piringku. Yang pertama, dapat menjaga berat badan kita agar tetap ideal. Yang kedua, mencegahnya kita terkena penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes. Nah, yang ketiga juga menjaga daya tahan tubuh kita. Mungkin sudah paham? Sudah paham. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, baik. Mungkin penyuluhan pada pagi hari ini hanya cukup sampai di sini ya. Teman-teman sudah paham? Sudah. Baik, terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.